Selamat datang pemirsa PKBM Siloam. Sekolah zaman now, belajar bisa di mana saja, kapan saja, dan siapa saja. Pada malam hari ini, saya akan memberikan materi pertama di tahun ajaran 2024-2025. Dan pada tahun ajaran baru ini kita akan memulai yaitu dengan media pembelajaran melalui aplikasi Kelas Sintang. Nanti akan saya bahas tuntas terkait aplikasi Kelas Sintang, dan kita pertama kali menggunakan aplikasi Kelas Sintang ini di tahun ajaran 2024-2025. Selamat bergabung kepada teman-teman yang baru mendaftar di tahun 2024 ini, dan pada malam hari ini mungkin baru pertama kali bergabung. Sebelum saya menyampaikan materi, saya memperkenalkan diri saya secara singkat. Nama saya Billy Grim, Ketua PKBM Siloam, dan saya mengelola PKBM ini terhitung tahun 2017. Dan untuk sekretariat kita ada di Desa Mengkirai, namun untuk tempat tinggal sekarang kami ada di Sintang, supaya memudahkan proses kegiatan PKBM Siloam, baik secara daring maupun luring. Karena segala urusan enaknya di pusat kota atau di Sintang. Karena siswa kita ada yang dari Kayanulu, dari Ketungau, Binjai, Sepauk, Tempunak, Serawai Ambalau, dan Sintang merupakan tempat yang paling strategis untuk kegiatan PKBM Siloam, terutama yang berkaitan dengan pembelajaran daring. Dan kita PKBM Siloam sudah menerapkan konsep pendidikan abad 21, yaitu belajar bisa di mana saja, kapan saja, dan siapa saja. Dan kita bisa belajar menggunakan Android. Jadi cukup mudah diakses, dan nanti saya akan bahas tuntas masalah aplikasi Kelas Sintang. Untuk siswa kita, saya lihat nih banyak dari kota Sintang, karena kita bekerja sama dengan salah satu petugas kesehatan di Puskesmas Tanjung Puri. Beliau di bidang remaja, jadi jika ada anak-anak yang berobat di Puskesmas Tanjung Puri yang putus sekolah, langsung bergabung di tempat kita, dan kita membantu teman-teman yang putus sekolah. Disinilah kesempatan kita untuk melanjutkan sekolah yang tertunda. Jadi bagi teman-teman, sebagai informasi, ada siswa kita kemarin yang lulus paket B, sekarang ada yang diterima di sekolah formal. Ada siswa kita dari Baning, dia diterima di SMP negeri diterima di SMA Negeri 3 Sintang. Jadi cukup bangga saya. Ada siswa kita yang diterima di sekolah formal. Itu artinya sekolah kita diakui baik ijazahnya maupun legalitasnya. Dan perlu teman-teman ketahui, untuk PKBM Siloam kita terakreditasi B. Akreditasi B itu adalah akreditasi baik. Itu dinilai 8 standar. Dan saya ucapkan juga selamat bergabung kepada tutor yang pada malam hari ini bersedia mengikuti pembelajaran daring. Atau materi yang saya sampaikan pada malam hari ini bukanlah materi pembelajaran, tetapi ini merupakan sosialisasi kegiatan kita di tahun ajaran 2024-2025. Oke, langsung saja kita ke materinya, yaitu aplikasi Kelas Sintang. Sebagai pendahuluan, yaitu pengertian e-learning, karena itu aplikasi Kelas Sintang adalah aplikasi e-learning ya teman-teman. Yaitu yang pertama, yaitu pengertian e-learning itu adalah sistem pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung proses belajar mengajar. Aplikasi Kelas Sintang adalah aplikasi yang
merupakan aplikasi yang mudah untuk diakses oleh kita semua. Terus yang kedua yaitu apa itu aplikasi kelas Sintang? Aplikasi kelas Sintang adalah aplikasi e-learning PKBM Siloam untuk pembelajaran mandiri siswa paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA atau SMK yang menjembatani antara peserta didik dengan guru. Jadi selama ini perlu teman-teman ketahui, kita tidak kenal sama tutornya. Jadi melalui aplikasi kelas Sintang ini, siswa dapat mengenali tutor dan tutor juga dapat berinteraksi dengan peserta didik atau siswa. Karena di aplikasi kelas Sintang ini ada banyak kelebihannya, kita bisa bertanya langsung di situ. Seperti yaitu ada fitur kolom chat, jadi kita bisa bertanya langsung kepada tutornya, tutor yang memberikan materi, penugasan maupun ujian. Yang melatar belakangi yaitu dibuatnya aplikasi kelas Sintang adalah yaitu selama ini pembelajaran di pendidikan kesetaraan dianggap sebagai sekolah yang tidak ada kegiatan belajar mengajarnya. Sebagian masyarakat menganggap bahwa sekolah paket itu tidak diakui karena prosesnya yang sangat mudah. Ada uang, bisa mendapatkan ijazah paket. Sebagai lembaga yang terakreditasi, saya punya tugas untuk mengubah paradigma tersebut. Kita buktikan bahwa kita ada kegiatan belajar mengajarnya melalui aplikasi kelas Sintang dan juga melalui kegiatan pembelajaran daring seperti pada malam hari ini. Karena apa ya, kegiatan paket ini atau pendidikan sekolah paket ini dianggap sebagian masyarakat itu sekolah yang tidak diakui legalitasnya. Karena kegiatannya tidak nampak seperti tempat sekolahnya, gedungnya itu tidak ada. Sebenarnya kita ada 3 model pembelajaran ya teman-teman. Perlu teman-teman ketahui, yaitu yang pertama pembelajaran mandiri. Pembelajaran mandiri itu adalah pembelajaran yang bisa dilakukan secara tersendiri atau siapa saja yang di rumah tersebut yang bisa menjadi tutornya. Itu istilahnya pembelajaran mandiri, pembelajaran di rumah tanpa guru yang datang ke tempat teman-teman. Dan teman-teman belajar sendiri melalui modul. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah pembelajaran tatap muka. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran daring seperti pada malam hari ini. Dan juga ada pembelajaran campuran, ada daringnya, ada tatap mukanya, dan ada mandirinya. Jadi kita menerapkan ketiga model pembelajaran tersebut. Jadi selama ini untuk pembelajaran mandiri, kita memang belum terjangkau ya teman-teman. Selama ini apa yang kita lakukan jadi terbatas. Jadi untuk aplikasi kelas Sintang ini adalah aplikasi yang memberikan aktivitas atau kegiatan bagi peserta didik yang jauh, mungkin ada di Serawai Ambalau sana, di Kain Ulu, di Ketungau, dan dimanapun. Jadi mereka wajib menginstal aplikasi kelas Sintang, yaitu aplikasi kita punya. Nanti aplikasi kelas Sintang ini adalah aplikasi kebanggaan kita. Tujuan saya membuatnya, saya hanya ingin peserta didik itu merasa memiliki harkat dan martabat sebagai siswa, sebagai pendidik, atau sebagai peserta didik, itu maksudnya. Jadi aplikasi kelas Sintang ini adalah aplikasi yang membuktikan bahwa kita ada kegiatan belajar mengajarnya. Itu ya teman-teman. Karena selama ini kita dianggap sebagai sekolah yang tidak bernilai, itulah maksudnya. Saya sudah membuat rumusan masalah untuk aplikasi kelas Sintang. Yang pertama yaitu studi permasalahan. Nanti akan dibahas, yaitu yang
Pertama, terkait aksesibilitas. Apakah aplikasi ini dapat diakses oleh semua siswa, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Terus poin yang kedua, bagaimana tingkat aksesibilitas aplikasi kelas Intang ini bagi siswa di wilayah terpencil dengan keterbatasan infrastruktur teknologi. Itu studi permasalahan yang pertama. Terus yang kedua adalah kualitas konten. Poinnya, apakah konten yang dibuat sesuai dengan kurikulum pendidikan yang berlaku. Terus poin yang kedua dari kualitas konten ini, bagaimana kualitas konten pembelajaran yang disediakan dalam aplikasi e-learning kelas Intang. Jadi nanti teman-teman siswa silahkan menilai apakah yang kami berikan itu sesuai dengan kurikulum yang ada saat ini, yaitu kurikulum Merdeka. Terus yang ketiga, interaktivitas. Sejauh mana aplikasi ini menyediakan fitur interaktif yang dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar siswa. Nanti kita semua akan menilai, karena kita memulai tahun ini, nanti ada evaluasi terkait aplikasi kelas Intang. Untuk evaluasinya mungkin di tahun 2025. Nanti teman-teman jika sudah terbiasa, terasa nyaman dengan aplikasi ini. Saya yakin lah. Terus poin yang kedua dari interaktivitas, apakah fitur-fitur interaktif tersebut efektif dalam mendukung proses pembelajaran yang aktif dan kolaboratif. Nah, ini nanti akan dibahas pada slide berikutnya. Terus poin yang keempat dari studi permasalahan ini, yaitu pelatihan guru dan siswa. Apakah guru dan siswa mendapatkan pelatihan yang memadai untuk menggunakan aplikasi e-learning kelas Intang. Jadi saya sebagai admin, saya berusaha supaya guru paham menggunakannya, termasuk juga siswa. Dan saya selalu berkomunikasi dengan siswa lewat grup. Bagi yang tidak bisa login, silahkan kontak saya. Saya selalu bantu memberikan user maupun passwordnya. Terus yang poin yang kedua dari pelatihan guru dan siswa ini, bagaimana tingkat kesiapan dan kemampuan guru dalam mengintegrasikan teknologi e-learning ke dalam proses pengajaran. Nanti akan kita evaluasi bersama. Untuk aplikasi kelas Intang ini saya sudah membuatkan video tutorialnya, baik terkhusus untuk siswa maupun untuk guru. Jadi sudah saya buat 2 video. Dan silahkan ditonton video yang saya titipkan di bagian deskripsi grup WA siswa, dipelajari supaya paham. Terus rumusan masalah yang kedua yaitu studi permasalahan. Yang pertama yaitu konektivitas internet. Nah, bagaimana solusi yang ditawarkan oleh aplikasi e-learning kelas Intang dalam menghadapi masalah konektivitas internet yang tidak merata di berbagai daerah. Terus poin yang kedua yaitu apakah aplikasi ini memiliki fitur offline yang memungkinkan siswa untuk mengakses materi pembelajaran tanpa koneksi internet. Jadi perlu teman-teman ketahui untuk aplikasi kelas Intang itu wajib menggunakan internet. Jadi belum bisa diakses secara offline. Itu sebagai jawabannya, langsung saya jawab. Terus yang poin yang kedua atau yang kedua dari studi permasalahan yaitu evaluasi dan penilaian. Bagaimana sistem evaluasi dan penilaian yang diterapkan dalam aplikasi kelas Intang? Terus pertanyaan yang kedua, apakah metode penilaian yang digunakan dapat memberikan gambaran yang akurat tentang pencapaian belajar siswa? Dan untuk poin ini langsung saya jawab. Nanti bagi teman-teman siswa yang menguasai aplikasi kelas Intang dan aktif di sana, untuk penilaiannya kami berikan nilai plus, karena sebagai kepala sekolah saya berhak menentukan nilai kepada siswa. Jadi akan menjadi pertimbangan kami. Bagi saya, walaupun nilai teman-teman di situ mungkin 20, 30, bukan itu yang kami masukkan di rapot. Untuk teman-teman yang aktif di aplikasi kelas Intang,
kami bukan lihat nilainya, tapi kami lihat aktifnya dan seberapa jauh teman-teman mengerjakan keaktifan mengerjakan tugas, menguasai aplikasi, itu akan kami beri nilai. Nanti untuk yang aktif di aplikasi Kelas Intang, saya janji 80 ke atas lah. Nanti ada bedanya dengan siswa yang tidak menggunakan aplikasi Kelas Intang, nanti mereka 70 ke bawah atau 75 ke bawah atau standar lulus lah. Cuma nanti yang aktif di aplikasi Kelas Intang kita berikan beda nilainya dan kita beri nilai yang lebih tinggi. Karena bagi saya nilai atau maksudnya poin yang didapat dari tugas guru, misalnya guru memberikan tugas atau ujian, nilai teman-teman di situ misalnya 30, ada yang 40. Jadi bukan nilai itu yang kami masukkan di rapot atau di ijazah nantinya. Nilai yang kami masukkan adalah nilai keaktifan dan menguasai aplikasinya. Oke. Terus untuk keamanan dan privasi data. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan keamanan dan privasi data pengguna diterapkan dalam aplikasi e-learning Kelas Intang? Pertanyaan yang kedua, apakah data pribadi siswa dan guru terlindungi dari potensi kebocoran dan penyalahgunaan? Itu nanti akan saya jawab di slide berikutnya. Ini untuk rumusan masalah untuk materi pada malam hari ini. Terus untuk yang selanjutnya adalah dukungan teknis. Pertanyaannya, bagaimana bentuk dukungan teknis yang disediakan bagi pengguna aplikasi e-learning Kelas Intang? Terus pertanyaan yang kedua, apakah ada layanan bantuan yang responsif dan mudah diakses untuk mengatasi masalah teknis yang mungkin dihadapi oleh pengguna? Jadi untuk poin dukungan teknis ini langsung saya jawab. Untuk dukungan teknis ini saya selalu merespon bagi teman-teman yang terkendala login. Ada yang bertanya bagaimana menjawab ini, bagaimana ini, saya selalu respon sampai berhasil. Mungkin ada yang ikut pada malam hari ini yang terkendala di aplikasi Kelas Intang, saya bantu sampai mereka sukses mengerjakan soal atau ujian. Saya lihat karena saya sudah mengetahui teman-teman yang mengerjakan tugas yang saya berikan itu sebagai latihan, sebagai tes dari aplikasi Kelas Intang. Fitur aplikasi Kelas Intang. Dan perlu teman-teman ketahui, di sini ada saya buat 3 poin, yaitu desainer, user, dan iklan. Yang pertama adalah desainer. Perlu teman-teman ketahui, untuk aplikasi Kelas Intang ini ada 3 yang mendesain ini. Yang pertama, untuk template dasarnya saya beli ya teman-teman, belinya di Shopee. Terus terang, yaitu melalui toko Abdullah Malela. Maka kalau teman-teman lihat di sana ada copyright-nya atau ada tulisan Abdullah Malela, itu adalah yang memiliki source code. Atau di sini mungkin ada yang jurusan kayak Pak Freddy kan paham dia, yang bagian teknologi dan informasi. Itu source code-nya saya beli dari dia. Terus yang kedua ada template landing page itu dan developernya itu adalah dari Bajaja Digital dari Kalimantan Selatan. Kemarin pernah saya menjadi developer, tapi oleh karena saya belum paham menjadi developer aplikasi, jadi ada akun saya bermasalah. Jadi untuk developer aplikasi Kelas Intang kita punya ini, itu developernya adalah Bajaja Digital. Dan saya terbuka di sini ya teman-teman. Saya tidak menganggap bahwa aplikasi Kelas Intang ini 100% saya membuat, tidak. Jadi kita jujur di sini kan. Ibarat kita membangun rumah ya teman-teman. Kalau untuk rumah itu kan baloknya kan dari penyinso atau kita beli. Pasirnya juga kita beli dari yang jual pasir gitu kan. Jadi rumah itu dibuat oleh beberapa
yang terlibat di sana, atau desainernya atau bahannya. Beginilah template aplikasi kelas Sintang. Jadi tidak bisa dibuat oleh seorang diri. Jadi kita memerlukan orang lain. Istilahnya bahannya itu dari orang lain. Tetapi untuk editor, hosting, dan domainnya saya yang buat. Selama ini saya belajar bagaimana cara hosting di Niaga Hoster, membuat domain. Untuk membuat domain itu cukup mudah ya teman-teman. Untuk hosting ini biasanya kita bonus satu domain. Dan untuk satu domain kita bisa membuat banyak website. Dan perlu teman-teman ketahui untuk kedepannya kita sudah menyediakan beberapa website. Yang pertama yaitu untuk cetak kartu pelajar. Kita sudah ada websitenya. Nanti bagi teman-teman yang mungkin ingin cetak kartu pelajar untuk siswa PKBM, kita sudah bisa. Dimanapun kita bisa cetak karena kita sudah ada webnya. Sudah ada template-nya untuk kartu pelajar. Terus yang kedua ada PPDB atau penerimaan peserta didik baru. Nanti untuk tahun-tahun kedepannya kita mungkin menggunakan online. Itu sudah bisa, saya sudah tes kemarin sudah bisa. Terus yang selanjutnya ada jurnal lapor. Jadi sebagai lembaga pendidikan yang berkembang, yang besar, jadi saya menyediakan zona untuk melapor kegiatan-kegiatan kita, terkendala di mana nanti ada websitenya. Terus yang selanjutnya yaitu ada e-arsip, ada e-raport. Nantinya teman-teman siswa nanti ada dapat tiap semester itu dapat raport. Nanti teman-teman ada aksesnya ke sana, langsung dapat raportnya. Nanti guru yang menilai, guru juga berperanan di sana untuk memberi nilai. Nanti siswa bisa mengakses. Jadi untuk raportnya ke depannya mulai dari tahun ini atau tahun ajaran 2024-2025, raportnya sudah ada kita buat di website. Nanti teman-teman bisa akses secara online. Nanti menggunakan username dan password yang dari admin. Terus untuk fitur aplikasi kelas Sintang, untuk usernya di sini ada 3 ya teman-teman, yaitu admin, saya sebagai kepala sekolah, terus ada guru, ada siswa. Untuk yang menyeting semuanya adalah admin. Untuk guru juga admin yang menyetingnya. Nah, misalnya Pak Aprilianto mengajar apa, kelas berapa, itu admin yang menyetingnya. Terus yang terakhir adalah iklan. Nah, ini adalah yang menarik ya teman-teman. Mengapa aplikasi kelas Sintang ada iklan? Perlu teman-teman ketahui, untuk iklan itu menunjukkan bahwa aplikasi kita itu aplikasi yang mematuhi kebijakan Google, aman dan diminati oleh pengiklan. Iklan adalah sponsor untuk aplikasi kelas Sintang tak berjalan. Dan perlu teman-teman ketahui, tidak mudah sebuah aplikasi itu bisa diterima oleh Google untuk bermitra atau bisa memenuhi persyaratan pengiklan. Karena di saat kita mengajukan iklan itu ditinjau ya teman-teman. Tidak semudah kita mengajukan langsung diterima, tidak. Karena ini adalah iklan AdMob, jadi iklan aplikasi. Itu ditinjau oleh Google. Dan teman-teman jangan khawatir untuk iklan itu, karena iklan dari Google itu adalah iklan yang ketat. Dan Google juga tidak menerima semua iklan yang berbau judi online, pornografi, dan lain-lain. Itu tidak diterima oleh Google. Jadi mereka juga diseleksi iklan-iklan yang akan tampil di Google. Maka di aplikasi kelas Sintang itu adalah aplikasi yang iklan yang istilahnya tidak membahayakan. Itu bisa di close dan teman-teman diabaikan saja. Itu adalah bagian dari yang membuat aplikasi itu seperti aplikasi hidup. Terus yang selanjutnya adalah manfaat aplikasi kelas Sintang.
Manfaat yang pertama adalah akses pembelajaran yang fleksibel, yaitu bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Jadi kita sekolahnya cukup mudah, sambil kita ngopi, kita bisa membuka aplikasi kelas Sintang. Sebelum tidur, kita bisa membuka aplikasi kelas Sintang, bisa membuka materi, menjawab soal, dan mengerjakan tugas. Jadi bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Terus yang kedua yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi di aplikasi Kelas Sintang ini yaitu adalah materi yang interaktif dan selalu diupdate setiap saat. Itu adalah materi terbaru sesuai dengan kondisi saat ini. Kita tidak menggunakan materi yang buku-buku yang tahun 2006, 2013 kemarin. Kita tentu menggunakan yang terjadi pada saat ini, yaitu sesuai dengan perkembangan zaman. Itu artinya materi yang interaktif dan terupdate. Terus yang selanjutnya adalah fitur evaluasi yang real time. Jadi kami dapat menilai keaktifan siswa, dan begitu siswa mengerjakan soal langsung keluar nilainya. Kan enak di saat teman-teman mengerjakan pilihan ganda, oh ternyata nilainya segini. Saya akan berusaha menguasai materi, karena sebelum kami membuat soal itu kami terlebih dahulu memberikan materinya. Jadi soal-soal itu ada di materinya. Terus yang ketiga adalah efisiensi dan penghematan. Jadi aplikasi Kelas Sintang ini sangat bermanfaat ya teman-teman, yaitu mengurangi biaya transportasi dan cetak materi. Itu yang saya sampaikan tadi, yaitu mengunjungi siswa atau siswa yang ke sekolah. Karena ada dua jenis pembelajaran, kalau tidak gurunya yang ke tempat siswa, siswa yang ke tempat guru. Jadi di sini di aplikasi Kelas Sintang ini bisa diakses di mana saja, itu cukup mudah. Terus yang kedua yaitu memudahkan administrasi sekolah. Jadi kita tidak perlu menggunakan kertas untuk penilaian, karena jawaban teman-teman itu langsung dinilai. Kami juga dapat menilainya kapanpun kami memeriksanya dan memberikan penilaiannya. Dimanapun kami berada, kami bisa melihat tugas yang kami berikan yang dikerjakan oleh siswa, karena kalau soal esai yang dibuat itu mesti dinilai secara manual. Jadi kami bisa menilainya dengan mudah hanya dengan memberikan memberikan nilai, dan kami melihat jawaban yang diberikan oleh teman-teman. Terus yang terakhir yaitu pemberdayaan guru dan siswa. Jadi untuk manfaat aplikasi Kelas Sintang ini adalah guru bisa mengembangkan konten pembelajaran digital. Jadi sedikit demi sedikit guru harus belajar dunia digital, karena ini adalah pendidikan masa kini atau sekolah zaman now. Jadi semuanya sudah berbasis digital, dan kita berusaha sekolah yang kita selenggarakan adalah sekolah yang mudah diakses dimanapun dan kapanpun. Terus yang selanjutnya, siswa bisa belajar mandiri dan sesuai dengan kecepatan masing-masing. Ada juga kemarin begitu saya kasih tugas, belum sampai 15 menit ternyata sudah selesai tugasnya. Jadi itu cukup mudah teman-teman. Begitu buka aplikasi, lihat ada tugas, langsung dikerjakan, dan tugas tersebut langsung masuk ke guru atau tutor. Jadi di saat teman-teman kirim, soal tersebut sudah langsung masuk. Jadi tidak nyendat dia di perjalanan, tidak cari gang siluam duanya di mana gitu. Jadi apa yang kita kerjakan itu cepat, dia langsung masuk ke fitur guru. Terus yang selanjutnya adalah peran aplikasi Kelas Sintang dalam digitalisasi sekolah. Yang pertama yaitu transformasi digital, mengintegrasikan teknologi dalam sistem pendidikan. Terus yang kedua, meningkatkan literasi digital siswa dan guru. Itu artinya kita sudah beralih dari manual ke digital. Dari yang sulit diakses menjadi mudah diakses. Jadi kita bisa lebih mudah menggunakan aplikasi Kelas Sintang. Ini adalah aplikasi kebanggaan kita. Dan mari kita bekerja sama
guru memberikan tugas dan siswa mengerjakan tugas. Itu artinya kita bekerja sama supaya sekolah kita menjadi sekolah kebanggaan dan banyak orang berminat bergabung dengan kita. Terus yang kedua adalah kolaborasi dan komunikasi, yaitu memfasilitasi kolaborasi antara siswa dan guru. Mungkin nanti ada interaksi antara siswa dan guru, karena sekarang masih baru aplikasinya, jadi belum paham bagaimana penggunaannya. Siswa juga masih ragu-ragu apakah ini bisa dikirim di kolom chatnya apa yang mau saya tanyakan. Nah, nanti teman-teman siswa tidak boleh malu ya teman-teman, tanyakan saja kepada tutornya, karena nanti di saat teman-teman mengirim pertanyaan itu langsung masuk ke fitur gurunya atau tutornya. Nanti guru bisa menjawabnya. Jadi ada interaksi di sana. Di saat guru memberikan materi, silakan bertanya, Bu, ini kurang tepat. Menurut saya ini yang tepat. Boleh, tidak apa-apa, disanggah saja, karena kita semuanya baru belajar. Kami juga belajar ya teman-teman, dan saya sampai hari ini masih belajar bagaimana mengerjakan segala sesuatu itu lebih mudah. Karena di dunia digital ini kita manfaatkan sesuai dengan apa yang kita butuhkan dan kita perlukan. Terus yang kedua yaitu meningkatkan komunikasi antara sekolah dan orang tua. Karena di aplikasi Kelas Intang ini terbuka untuk semua orang yang memiliki akses loginnya. Jadi ada komunikasi di sana. Oh, ternyata ada ada komunikasi antara siswa dan guru dan admin atau kepala sekolah. Terus yang ketiga yaitu data dan analisis, yaitu pengumpulan data pembelajaran secara real time. Jadi data yang diberikan itu selalu ada ya teman-teman, kecuali di saat guru menghapus atau memberikan materi yang baru, itu bisa dilakukan kapan saja. Jadi maksudnya pengumpulan data dan pembelajaran secara real time itu bisa diperbaiki. Misalnya ternyata ada yang salah, nanti yang salah tersebut diperbaiki. Jadi itu bisa diperbaiki kapanpun. Jadi apa yang kami berikan itu tidak sempurna. Mesti terkadang kami edit lagi dan diperbaharui. Itu maksudnya. Terus analisis data untuk peningkatan kualitas pendidikan. Jadi sekolah yang menggunakan aplikasi e-learning yang lainnya seperti ada aplikasi itu ya, Microsoft Teams apanya tuh. Nah, itu juga adalah sekolah-sekolah yang maju saya lihat. Mereka yang menggunakan tersebut adalah sekolah-sekolah formal, sekolah-sekolah yang elit. Jadi pada malam hari ini kita juga termasuk sekolah yang elit ya teman-teman, karena kita menggunakan aplikasi yang tidak semua sekolah memilikinya. Kita bangga sebagai sekolah yang memiliki aplikasi tersendiri. Itu adalah suatu kebanggaan bagi siswa, bagi guru, dan bagi saya sebagai kepala sekolah. Karena tidak semua PKBM di Sintang ini yang menggunakan aplikasi. Jadi aplikasi ini adalah menjembatani antara siswa dengan guru. Jadi yang selama ini kita hanya berkenalan atau memberikan tugas secara daring seperti pada malam hari ini, tetapi dengan aplikasi Kelas Sintang seperti yang saya ulang-ulang terus, yaitu bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Terus strategi implementasi aplikasi Kelas Sintang. Yang pertama adalah pelatihan dan pengembangan. Untuk pelatihan dan pengembangan ini sudah saya jawab tadi ya teman-teman di poin-poin rumusan masalah, yaitu untuk pelatihan aplikasi Kelas Sintang ini sudah saya buatkan tutorialnya di YouTube, dan saya berharap teman-teman menontonnya terlebih dahulu sebelum menggunakan aplikasi Kelas Sintang. Terus yang kedua adalah infrastruktur dan teknologi, yaitu aplikasi yang sederhana sehingga mudah digunakan. Terus yang itu 6.3 dan 6.4. Yang selanjutnya adalah kurikulum dan konten, yaitu menyesuaikan penerapan kurikulum.
Jadi kita berusaha membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan. Intinya dari kurikulum Merdeka adalah pembelajaran yang menyenangkan. Jadi kami tidak ingin membuat siswa itu semakin terbebani, menyedihkan. Tidak. Jadi anggap saja aplikasi ini adalah aplikasi game. Jadi yang kita mainkan, yang bisa kita mainkan setiap saat. Terus yang selanjutnya adalah penyediaan konten digital yang berkualitas. Jadi apa yang kami berikan, kami berharap itu berguna bagi siswa. Karena materi yang kami berikan itu terkadang tidak kami ambil dari modul. Jadi kami memberikan materi yang berkaitan dengan pembekalan atau pengetahuan tentang apa yang dibutuhkan saat ini, seperti menjadi konten kreator. Nanti mungkin kami bisa memberikan materi bagaimana cara mengedit video, cara berjualan di Shopee. Itu nanti kami bisa buat materinya di aplikasi Kelas Intang. Karena di aplikasi Kelas Intang, di situ juga bisa disisipkan video YouTube. Jadi teman-teman bisa menonton di situ. Terus yang selanjutnya adalah dukungan dan pendampingan, yaitu layanan bantuan teknis bagi pengguna. Itu sudah saya jawab di bagian rumusan masalah, dan saya selalu siap memberikan bantuan kepada teman-teman siswa yang terkendala login, yang mungkin, Pak, bagaimana mengerjakan soal ini, bagaimana cara membuka materi. Jadi saya jelaskan, silakan kontak WA saya, karena WA saya ada di grup. Jadi jangan malu untuk menghubungi saya, meminta bimbingan, dan saya akan membantu sampai teman-teman sukses. Nah, ini yang terpenting adalah fitur keamanan aplikasi Kelas Intang. Keamanan aplikasi. Yang pertama adalah aplikasi Kelas Intang tersedia di Google Play Store yang diawasi ketat dan tunduk pada peraturan Google. Aplikasi Kelas Intang tersimpan di hosting milik saya, yaitu di kreatorsintang@gmail.com. Jadi saya rasa selama akun niaga hoster saya terjaga, saya rasa aman aplikasinya karena segala template-nya ada di sana. Dan itu aplikasi Kelas Intang ini sebenarnya adalah aplikasi localhost. Localhost artinya aplikasi yang digunakan di laptop, tetapi kita online kan melalui hosting di Niaga Hoster. Jadi saya rasa cukup aman karena hanya saya yang bisa masuk ke sana. Terus yang kedua yaitu keamanan pengguna. Aplikasi Kelas Intang hanya dapat diakses oleh pengguna yang memiliki akses oleh admin. Jadi yang bisa mengakses aplikasi Kelas Intang adalah yang memiliki username dan password yang diberikan oleh admin. Di situ juga ada fitur untuk mendaftar mandiri, tetapi jika saya tidak menyetujui, itu juga tidak bisa login. Terus yang selanjutnya yaitu siswa tidak perlu khawatir karena akun yang digunakan untuk login adalah akun yang dibuat oleh admin, bukan menggunakan email siswa yang aktif, yang mungkin email tersebut terhubung ke aplikasi keuangan. Maka oleh sebab itu admin tidak mengizinkan pengguna untuk daftar secara mandiri. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir karena email yang digunakan untuk login di aplikasi Kelas Intang adalah email yang saya buat. Itu menyesuaikan nama dan passwordnya juga yang saya buat. Dan saya yakin email tersebut tidak terhubung ke aplikasi apa istilahnya, ke aplikasi keuangan. Mungkin karena sekarang ini kan belanjanya bisa lewat email ya teman-teman, seperti kita di Shopee kan, itu melalui akun. Ada juga rekening apa itu Google Pay apa ya, itu kan melalui rekening, itu bisa email itu adalah nomor rekeningnya. Jadi email yang digunakan untuk login di aplikasi Kelas Intang bukan email teman-teman.
Itu maksudnya. Itu pasti aman karena tidak mungkin apa istilahnya email tersebut, email yang aktif yang terhubung ke bank. Karena bahaya juga kalau teman-teman mungkin mendaftar mandiri menggunakan email yang terhubung ke bank, itu bisa diretas. Tetapi oleh karena email yang saya buat ini adalah email yang sembarangan saja. Yang penting bisa masuk atau bisa login di aplikasi Kelas Cintang. Jadi itu tidak berkaitan dengan akun yang terhubung ke bank, itu maksudnya ya teman-teman. Kalau teman-teman daftar sendiri itu mungkin ragu teman-teman, jangan-jangan email ini berbahaya gitu, itu maksudnya. Jadi untuk keamanan pengguna, untuk username dan passwordnya saya rasa cukup aman. Sebagai kesimpulan, aplikasi e-learning Kelas Cintang memiliki peran penting dalam digitalisasi sekolah. Seperti yang kedua, manfaat e-learning mencakup akses fleksibel, peningkatan kualitas pembelajaran, efisiensi, dan pemberdayaan. Terus yang terakhir adalah strategi implementasi yang efektif, meliputi pelatihan, infrastruktur, kurikulum, dan dukungan. Jadi saya rasa aplikasi Kelas Cintang terpenuhi semuanya dan memenuhi syarat untuk kita gunakan sebagai aplikasi e-learning pada tahun pelajaran 2024-2025. Oke, itu yang dapat saya sampaikan untuk aplikasi e-learning Kelas Cintang. Kalau ada teman-teman yang bertanya, saya memberikan kesempatan. Waktu itu kan pas saya sholat Idul Adha tuh kan ada ibu-ibu tuh kerja di RRI. Nah, dia tuh bertanya pada saya, nanya sekolah di mana, dan saya jawabnya kan sekolah paket C. Terus ibu itu bertanya gimana cara sekolahnya gitu kan. Ya. Terus saya bilang itu lewat grup Bu gitu kan, nanti soal tugas, soal materi itu ada dalam pertemuan Zoom meeting Zoom gitu. Terus ibunya bilang udah mulai aktif pembelajaran belum? Saya itu ngasih tahu belum Bu, langsung ibunya bilang nanti kalau udah aktif pembelajaran kasih tahu ibu ya, WA ibu gimana kalian belajarnya biar ibu bisa nanti kayak diceritain gitu Pak. Itu iya. boleh Pak. Misalkan ini kan udah mulai pembelajaran. Nah, nanti saya WA ke ibunya, misal WA ke ibunya, Bu ini udah mulai pembelajaran paketnya. Nah, pembelajaran seperti ini saya jelaskan gitu boleh tidak Pak? Sangat boleh. Itu justru lebih baik. Untuk minggu depan kan kita ada mulai materi pembelajaran. Boleh juga jika mau bergabung bersama kita. Karena untuk pembelajaran daring ini terbuka untuk masyarakat, terbuka untuk umum, bukan hanya siswa. Karena kita adalah pusat kegiatan belajar masyarakat adalah yang memberikan pendidikan kepada semua masyarakat. Boleh. Sih Pak, maksudnya tuh sama ibu itu mau dibuat cerita gitu Pak, mau dibuat kayak informasi gitu. Oh ya. Misal nih kita nih udah mulai nih meetingnya. Nah, saya kasih informasi ke ibu itu udah mulai pembelajarannya, udah mulai kayak aktif pembelajaran lagi, udah dikasih tugas, udah ada materi juga seperti itu. Oke. Tidak apa, diceritakan saja, disesuaikan dengan yang ada lah kan, yang istilahnya yang bisa dipertanggungjawabkan. Kita juga tidak bisa istilahnya menjawab yang baik-baik. Mungkin kita karena ingin menjaga supaya PKBM-nya tidak ada itu, jangan berpikiran seperti itu, jawab saja apa adanya yang dirasakan. Mungkin terkait kegiatan, pertemuan daring, tugas, dan juga sekarang kan kita ada aplikasi Kelas Cintang. Boleh juga diceritakan apa yang teman-teman lihat atau dirasakan. Oke. Oh ya udah Pak, kalau boleh nanti saya kasih tahu ke ibunya. Ya, boleh. Tidak masalah. Kita kan tidak menghalangi mereka yang mencari informasi. Karena ya betul yang seperti yang saya katakan tadi, selama ini
kegiatan pendidikan kesetaraan ini kan dianggap tidak ada kegiatannya gitu kan. Itu memang pemikiran masyarakat saat ini ya teman-teman. Jadi mereka tuh di mana sih belajarnya, seperti apa sih belajarnya, bagaimana sih penugasannya, ujiannya. Karena kita kan sudah ada kegiatannya itu sejak lama. Jadi teman-teman ya bisa menjawabnya sesuai dengan keadaan. Kalau yang itu Pak, yang macam rangkuman tuh kan ada jawaban, terus kita ngisi panjang lebar penjelasannya tuh, itu ndak ada nengok nilainya Pak? Oh itu belum dinilai tuh. Nanti akan saya buat nilai nanti yang kelas yang kemarin. Ada sebagian yang udah saya buat nilai. Karena yang jawab benar tuh kan ada yang 100, ada kemarin yang udah menjawab. Mungkin di sini ada yang sudah menjawab soal tugas, ada yang sudah mendapatkan nilai. Ya Pak. Soalnya saya bolak-balik ngecek tuh ndak ada nilai gitu Pak. Nanti saya cek ya, kelas berapa ya di itu? Kelas 10 Pak. Oh ya, nanti saya nilai. Udah kerjakan kah? Yang terakhir nih belum, yang ada 2 kali kah 3 kali tuh Pak, itu udah saya kerjakan semua. Oke, nanti saya nilai ya. Karena kemarin waktu awal-awal kemarin belum ada sih yang belum dinilai. Tapi untuk 2 hari ini kan saya belum buka aplikasi kelas Intang lagi gitu lah. Nah, kalau untuk yang baru nih saya belum mengerjakannya Pak, karena belum sempat. Oke, tidak masalah. Karena itu kan bisa dikerjakan kapanpun. Mau tidur mungkin bisa kerjakan dulu kan. Karena tidak lama Pak. Soal yang saya buat itu paling banyak itu 10 soal untuk yang pilihan ganda. Untuk yang esainya ada yang 3 soal, ada yang 2 soal. Berarti untuk yang penilaian yang esai langsung nampak juga ya Pak? Langsung masuk ke kami. Jadi kami langsung tahu, oh ini udah mengerjakan. Atau kalau saya bisa sebentar ya, bisa enggak saya nih lihat. Tapi maksudnya kalau kita ngecek di aplikasi kelas Intang tuh langsung nampak kah nilainya? Begitu udah terkirim, kalau yang pilihan ganda dia langsung nampak, langsung keluar. Cuma kalau yang esai itu kan mesti kami nilai secara manual. Dia tidak langsung keluar nilainya. Karena esai ini kan dia tidak ada kunci jawaban yang kayak pilihan ganda. Kalau pilihan ganda kan dia ada pilihannya, tinggal klik kan. Kalau esai itu di saat tutornya ngecek, oh ternyata udah mengerjakan, itu langsung dinilai nanti. Berarti nilainya langsung nampak di aplikasi kelas Intang ya? Ya, langsung nampak dia. Kalau 100 nilainya. Iya. Udah mengerjakan nggak? Sudah Pak. Yang pertama kan ada yang 5 soal kemarin, terus ada yang 3 soal juga. Ya, nanti saya kasih nilai semua. Yang selesai pertemuan ini akan saya cek lagi yang sudah mengerjakan atau belum. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri ya untuk pertemuan pada malam hari ini. Karena di sini saya tidak praktek bagaimana tampilan aplikasinya. Karena waktunya sudah cukup panjang. Jadi saya membahas terkait fitur aplikasi kelas Intang, keamanan, dan lain-lain. Termasuk juga pembuatnya dan di mana tempatnya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir dengan akun yang digunakan untuk login di aplikasi kelas Intang. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas kekurangan saya dalam menyampaikan materi. Semoga aplikasi kelas Intang ini adalah aplikasi yang membanggakan, aplikasi yang bisa diakses dan dilihat oleh semua orang. Karena tidak semua sekolah ya teman-teman memiliki aplikasi tersendiri. Saya ingin siswa PKBM Siloam ini bangga dengan sekolahnya. Itu saja tujuan saya membuat aplikasi kelas Intang. Jadi tutor pun bangga menjadi bagian dari PKBM Siloam. Begitu juga dengan siswa-siswa. Dan saya ingin kita punya harkat dan martabat sebagai sekolah yang memiliki kegiatan yang sudah menerapkan digitalisasi sekolah. Karena tidak semua sekolah sudah menerapkan digitalisasi sekolah dan mereka masih manual. Dan kita bersyukur menjadi bagian dari sekolah PKBM Siloam. Selamat malam, selamat beraktivitas, sampai ketemu lagi pada minggu depan. Oke, untuk pertemuan pada malam hari ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatian teman-teman, siswa dan tutor.